Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web acara ke-10 yang berjudul Pembuatan WebGIS menggunakan Reflect.js, Customize, and Plugin. Jadi, Reflect.js itu merupakan sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membuat peta interaktif dalam WebGIS. Kemudian cara kerjanya itu melibatkan penambahan peta, marker atau base map dengan API. Nah, dalam hal ini juga customize dan pluginnya itu juga menggunakan API yang disediakan oleh si Lively.js-nya sendiri. Kemudian pengguna dapat mengontrol fitur seperti zoom, pan, kemudian plugin-plugin yang ditambahkan. Setelah itu, juga dapat mengintegrasikan berbagai sumber data peta seperti OpenStreetMap, Mapbox, dan library ini sangat mempermudah pengembangan WebGIS yang interaktif. Nah, dalam hal ini itu eh, terdapat customize. Customize itu penyesuaian. Jadi kayak misalkan membuat judul dari tampilan peta yang kita buat di WebGIS itu menggunakan background. Itu namanya customize. Jadi penyesuaian desain dari WebGIS-nya. Kemudian di sini ada plugin. Plugin ini merupakan modul tambahan di web yang menyediakan fungsionalitas tambahan untuk eh, fitur dari WebGIS yang kita buat. Jadi, dengan adanya plugin ini, pengguna dapat menyesuaikan dan memperluas fungsionalitas dari WebGIS yang dibuatnya. Nah, langsung aja ke praktikumnya. Nah, dalam hal ini, pertama-tama membuat doctype dan HTML. Ini kita masukin dulu di bagian head itu ada title dari website yang kita buat. Kemudian di sini ada style sheet dari link Leaflet CSS. Ini untuk CSS itu untuk memberikan gaya tampilan dari HTML atau struktur dasar HTML yang kita buat. Nah, ini ada leaflet untuk mengatur desain dari gaya dari HTML-nya. Nah, untuk itu kita menggunakan ini dari sini leaflet. Setelah itu, ini kan library leafletnya, kemudian ini ada library plugin dari search. Nah, ini tuh didapat dari sini, kemudian ini di plugin. Nah, tinggal di Ctrl F, kemudian cari search plugin. Di sini ada terdapat plugin-plugin yang dapat digunakan. Nah, ini untuk plugin search. Jadi, plugin search ini digunakan untuk mempermudah menemukan lokasi dari WebGIS yang kita buat. Nah, ini, kemudian ini geolocation juga, memudah lokasi. Kemudian ini mouse position, ini untuk memberikan informasi mengenai koordinat. Jadi, dengan adanya library ini, dan fungsional nanti yang di bawah itu untuk mempermudah tampilan ini. Kemudian di sini ada measure. Measure ini melakukan pengukuran jarak dan luas area dan kemudian di sini easy print itu untuk melakukan memfasilitaskan pencetakan peta. Kemudian di sini ada marker cluster. Ini digunakan untuk eh, membuat tampilan dikelompokkan dengan marker-markernya dikelompokkan dengan marker cluster untuk tampilan yang lebih struktur. Kemudian di sini routing, jadi nanti ada kayak semacam rute gitu. Nah, di sini tuh style. Kita membuat style untuk background judulnya seperti ini. Kemudian ukurannya segini. Setelah itu membuat script get color untuk
menampilkan simbolisasi. Jadi warna yang berbeda untuk nilai kurang dari atau sama dengan 10. Ini keterangannya. Kemudian di sini bagian body itu ada script. Dia ini berisi file-file dari library yang ada seperti ini. Library location, measure, kemudian easy, kemudian easy print, marker cluster, routing. Jadi itu merupakan gimana kita menyimpan file itu. Kemudian di sini ada script untuk menginisiasi maps. Jadi ketika di set view tuh tampilannya akan di bagian sini dan ini ada latitude dan longitude-nya di zoom di bagian sini, di koordinat sini, di bagian wilayah sini. Kemudian ini ada till base map. Ini juga eh, di mana kita memakai atau menambahkan base map dari eh, suatu data geospasial lain yang diintegrasikan di sini. Itu ada OpenStreetMap, terus ArcGIS Online, Study Maps, itu dapat digunakan di sini. Kemudian di sini ada judul dan subjudul. Ini kan buat base map, kemudian judul dan subjudul. Nah, ini judul dan subjudul. Saya menggunakan jumlah penduduk Kabupaten Sleman aja. Nah, kemudian ini title add to map, jadi titelnya itu ditambahkan ke dalam map. Nah, base mapnya juga tambahkan ke map. Nah, kemudian ini control layer, ini tuh untuk mengontrol kalau misalkan kita mengklik dari salah satu base map yang dibuat ini, itu akan layernya itu akan dikontrol dan dapat berubah ke tampilan base map yang kita klik. Kemudian di sini far over lab maps, di sini saya nggak gunain. Ini tuh kayak buat ini kayak jadi dengan dikliknya ini tuh akan eh, ada overlay gitu. Ada tampilan dari titik ini. Tapi ini saya komen aja, nggak kepake. Kemudian di sini control layer ini enggak digunakan. Kemudian di sini ada skala bar. Skala bar itu terletaknya di sini, di bawah, bagian bawah. Saya tunjukkan. Di bagian bawah sini, skala barnya ada. Kemudian di sini ada eh, create JSON layer to for polygon data. Jadi di sini menggunakan get color dari yang tadi saya jelaskan di atas. Ini get colornya diambil buat melakukan simbolisasi dari polygon, data polygon yang ada di GeoJSON yang kita pakai. Nah, GeoJSON-nya itu, nah ini jadi masukkan link dari GeoJSON ini. Kan saya memilih tematik ini. Kemudian di GeoJSON ini, kemudian disalin aja scriptnya, kemudian ditaruh di sini. Nah, udah, kemudian nanti akan terkoneknya tuh di sini, dihubungkan gitu. Setelah itu, ini kan membuat simbolisasi. Kemudian ini kontennya itu ada apa sih? Ada kecamatan sama jumlah penduduk. Karena ini buat jumlah penduduk. Nah, kemudian ini layer on. Jadi kalau misalkan ini ada pop up sama tooltip sama close pop up. Jadi eh dalam hal ini ada nanti ketika diklik itu ada pop up-nya, kemudian ada tooltipnya dan bisa di close pop up-nya. Kemudian di sini nambahin atau mengkoneksikan eh, mengambil get JSON dari link yang ini. Nah, ini juga di add layer. Nah, kemudian di sini image watermark. Ini menggunakan image untuk watermark logo SIG. Ini logonya saya taruh sini. Kemudian
ini watermarknya, nah ini ukurannya, kemudian ini ini mana. Kemudian console watermark, kemudian di sini add to map. Nah, image legendnya juga saya membuat di Archmap dan kemudian menggunakan image juga buat nampilin simbolisasi ini. Kemudian di sini ada plugin search. Dia ini terletak di posisi top sebelah atas atas kiri. Kemudian di sini layarnya itu dari sini layar WFS supaya jadi kalau misalkan kita gunakan search itu search apa sih yang kita itu adalah layar dari WebGIS kita yaitu WFS di sini. Ini WebGIS. Kemudian mana nih? Oh ini. Search kan. Kemudian di sini move to location yang dimana kita cari nama dari kecamatannya. Kemudian nanti ada latitude, longitude, dan title map. Kemudian di sini ada zoom, di mana layarnya akan ke zoom setelah di search. Kemudian ini control search-nya. Kemudian ini fill color. Kemudian di sini ada search collapse untuk setelah itu di reset stylenya layar. Kemudian di sini juga di add color. Nah, setelah itu ada plugin geolocation. Jadi geolocation ini untuk mengontrol lokasi dengan posisinya itu ada button geolocation di sebelah kiri atas sama seperti itu. Kemudian ini ada tipenya itu ada circle yaitu bulat. Kemudian atau lingkaran. Kemudian di sini klik for your location. Jadi ketika ada itu circle yang muncul, kita dapat klik location kita. Kemudian ini ada akurasi distance, unit, up ya. Setelah itu ini ada location ya, optionnya itu ada max zoom. Zoomnya itu 16, kemudian melihat itu. Kemudian setelah itu ini di add to map juga. Kemudian plugin mouse position coordinate. Jadi ketika mouse kita mengklik koordinatnya ini, itu akan terdapat koordinat-koordinat yang kita klik. Kemudian ini plugin measure tool. Ini untuk mengukur. Oke, kita sekalian jelasin aja. Ini kalau yang search itu Sleman. Nah, ini kecamatannya kan Sleman. Kemudian ini adalah ini buat geolocation-nya. Kemudian ini buat ukurnya. Kemudian ini buat geolocation. Nah, setelah itu di close. Terus ini di print. Nah, untuk print itu, easy print itu nanti jadi kita bisa meng-print. Kemudian ini routing. Routing itu saya ambil titik pertama dan titik kedua ya, tapi nanti bisa di dragging. Jadi routingnya itu bisa di drag. Gitu. Misal. Kemudian ini kan routingnya yang bisa di dragging juga. Setelah itu, ya, bisa. Setelah itu, ini ada layer markernya. Layer markernya itu, jadi ini poin-poin dari kecamatan. Nah, ini marker cluster. Jadi, di mana marker cluster ini, kalau kita giniin itu, bakal menjadi satu, atau menjadi satu cluster gitu. Nah, terus kemudian di sini ada pop-up juga, kemudian markernya tidak cair. Nah, ini
kecamatan-kecamatan yang dibuat. Nah, ini tuh rutenya itu, kalau misalkan kita ganti juga, itu bakal berubah. Nah, gitu. Supaya rutenya itu bakal ada, maaf, jaringannya. Nah, ini jadi kalau ini jadi kalau rutenya digeser itu, maka akan berubah juga ininya. Kemudian research juga ini zoom in dan zoom out-nya masih berfungsi. Kemudian ini ada judul, kemudian di sini ada base map yang dapat digunakan. Kemudian ini ada eh, informasi-informasinya. Ini ada legenda dan ini ada logo. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.